John Cena akan lawan Joe Hendry untuk gelar TNA. Kapan Becky Lynch comeback masih belum pasti. Behind the scene debut Penta di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. John Cena akan lawan Joe Hendry untuk gelar TNA. Joe Hendry resmi jadi wajah baru TNA setelah mengalahkan Nick Nemeth dan merebut TNA World Championship di TNA Genesis. Event ini sekaligus menandai era baru TNA setelah WWE secara resmi mengumumkan kerjasama multitahun dengan TNA. Dengan kerjasama ini, banyak dream match yang kini mungkin terjadi. Salah satunya adalah impian Joe Hendry untuk melawan John Cena. Berbicara di Busted Open Radio, Joe Hendry dengan tegas menyatakan keinginannya untuk menghadapi Cena, sambil menekankan bahwa sekarang adalah era di mana segalanya bisa terjadi. John Cena, ayo kita lanjutkan, kata Hendry. Aku sudah melakukan banyak hal yang dulu aku pikir mustahil. Tapi di era seperti ini, di mana segalanya bisa terjadi, sebelum Genesis saja, Triple H nge-tweet soal kami. Shawn Michaels juga nge-tweet acara ini dan John Cena nge-post logo TNA di Instagramnya. Apa gunanya aku jadi perwakilan TNA kalau aku nggak nantang John Cena? Hendry juga menegaskan bahwa Cena adalah lawan yang dia inginkan. Ia bahkan menantang sang juara dunia 16 kali itu untuk melintasi garis ke TNA demi menarik perhatian lebih besar ke perusahaan. Hendry juga menceritakan bagaimana Cena pernah memberikan dampak besar dalam hidupnya ketika dia masih remaja. Dan Hendry ingin menyelesaikan ceritanya dengan bertarung melawan John Cena. Semua orang di TNA pasti membidiku sekarang, kata Hendry. Aku ini juaranya, tapi John Cena adalah pertandingan yang aku inginkan. Mengundang John Cena buat cross the line ke TNA Wrestling itu bakal jadi match paling seru. Dan sebagai juara, tugasku adalah membawa sebanyak mungkin mata untuk melihat TNA Wrestling. Aku sangat menghormati John Cena. Dia adalah pegulat profesional pertama yang pernah ngobrol sama aku. Waktu aku umur 15 tahun, aku nggak bisa datang ke show. Temanku pergi ke meet and greet, terus bilang, temanku itu Joe fans beratmu. Dia nggak bisa datang, mau nggak kamu telepon dia? John sampai nunda meet and greet itu. Pinjam HP temanku dan ngobrol sama aku selama 5 menit. Aku merasa ini cerita yang harus aku selesaikan, yaitu melawan John Cena. Dan kenapa nggak untuk kejuaraan ini? Aku nggak kenal John Cena secara pribadi, tapi aku menghormatinya. Dia ada di Mount Rushmore versiku, dia yang terbaik. Dan aku rasa dia juga bakal antusias dengan TNA World Championship ini. Ketika ditanya apakah dia percaya diri untuk beradu mic dengan Cena, Hendry menjawab dengan yakin. Dia bahkan dengan berani menyatakan bahwa dia yakin bisa mengimbangi Cena di mic. 1000%. Aku suka tantangan ini, kata Hendry. John Cena, kalau dia pegang mic, dia ngomong jujur. Aku jujur merasa orang-orang belum lihat apa yang sebenarnya bisa aku lakukan di mic. Aku merasa sangat nyaman keluar ke sana tanpa persiapan. John Cena adalah salah satu talker terbaik sepanjang masa di bisnis ini. Kalau kamu nggak mau ambil tantangan itu buat mencoba melangkah lebih jauh, berarti kamu nggak mendorong diri sendiri. Aku tahu betapa hebatnya dia di mic, tapi aku percaya aku bisa mengimbangi John Cena di mic. John Cena sendiri saat ini sedang menjalani farewell tour-nya di WWE yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2025. Menurut kalian, apakah John Cena harus melawan Joe Hendry untuk gelar TNA? Komen di bawah. Kapan Becky Lynch comeback masih belum pasti. Becky Lynch terakhir kali muncul di program itu tanggal 28 Mei di episode Raw, waktu dia bertanding melawan Liv Morgan buat Women's World Championship di pertandingan Steel Cage. Awal tahun ini, banyak yang ngira Becky bakal comeback di episode pertama Raw di Netflix. Apalagi dia sempat muncul di iklan promosi acara itu. Tapi, ternyata rumor itu nggak jadi kenyataan. Kontrak Becky sebenarnya habis bulan Juni lalu dan dia sempat jadi free agent. Tapi kabarnya, Big Time Bucks udah tanda tangan kontrak baru sama WWE di awal tahun ini. Dan comebacknya tinggal nunggu waktu aja. Laporan terbaru juga udah ngasih konfirmasi kalau Becky masih di WWE. Tapi jadwal pastinya dia balik, itu masih belum jelas. Dia masih punya kontrak dan udah cukup lama terikat kontrak sama WWE. Tapi dia nggak direncanain buat tampil di Raw Netflix Premiere. Waktu itu dia juga nggak ada di venue. Sejauh yang kami tahu, di bulan Desember kemarin, rencana WrestleMania buat dia juga belum fix. Dan tanggal comebacknya juga belum ada. Ada laporan terbaru lagi yang bilang kalau Becky nggak ada di Raw Netflix Premiere karena The Undertaker muncul di acara itu.
Undertaker sempat ngerayain bareng Rhea Ripley setelah Rhea menang lawan Liv Morgan buat Women's World Championship. Kabarnya juga Becky awalnya bakal ngekonfrontasi Rhea abis menang, tapi rencana itu batal gara-gara The Deadman ikutan di segmen itu. Menurut kalian, kapan nih waktu yang cocok buat The Man kembali ke program WWE? Komen di bawah. Behind the scenes debut Penta di WWE. Mantan bintang AEW, Penta akhirnya debut di Raw minggu lalu dengan sambutan yang luar biasa. Meskipun nggak terlalu mengejutkan karena rumor soal debutnya udah beredar lama, apalagi setelah WWE sengaja merilis merchandise-nya di media sosial. Semalam, Paul Triple H Levesque berbagi video behind the scene debut Penta di akun X-nya. Video itu juga jadi promosi buat episode Raw hari ini yang tayang di Netflix. Dalam video itu, Triple H terlihat berdiri di ringside sambil ngomong ke kru produksi. Dia juga kelihatan kerja bareng tim buat ngerancang entrance-nya, termasuk dinding api yang dramatis di belakang Penta. Videonya ditutup sama cuplikan entrance Epic Penta, persis kayak yang dijelasin Triple H. Penta langsung bikin gebrakan di debutnya dengan ngalahin Chad Gable. Setelah kemenangannya, Penta ngasih promo emosional dalam bahasa Inggris dan Spanyol dengan keluarganya yang duduk di barisan depan. Awalnya, Penta berencana masuk WWE bareng saudaranya Rey Fenix, tapi Phoenix masih terikat kontrak sama AEW karena waktu cedera yang diperhitungkan dalam kontraknya. Menurut kalian, apakah Penta bisa menangkan gelar di tahun 2025? Komen di bawah. Bayley resmi pindah ke Raw. Bayley, mantan juara WWE Women's, sekarang balik lagi ke tempat dia debut di main roster dulu, yaitu di Raw. Adam Pearce ngumumin kepindahan Bayley lewat transfer window di X, tapi Bayley sendiri ngasih tahu kabar ini waktu di backstage Raw sebelum matchnya lawan Nia Jax dari SmackDown. Gak cuma itu, Bayley juga ngumumin kalau dia bakal ikut Royal Rumble tanggal 2 Februari nanti. Tahun lalu, dia jadi pemenang Rumble dan akhirnya berhasil ngalahin mantan teman Damage Control-nya, Io Sky, di WrestleMania 40 buat jadi juara WWE Women's. Tapi, Nia Jax lah yang ngerebut gelarnya di SummerSlam tahun itu. Bayley sekarang jadi salah satu dari sedikit peserta yang udah ngumumin bakal ikut Royal Rumble bareng Nia Jax. Minggu lalu, Bayley juga muncul di NXT. Dia kayaknya mau ngasih nasihat ke Roxanne Perez, mantan juara NXT Women's, tapi malah diserang sama Roxanne di tengah ring. Roxanne langsung ngundang Bayley balik ke NXT minggu ini lewat digital eksklusif di SmackDown. Menurut kalian, apakah Bayley itu yang terbaik dari Four Horsewomen? Komen di bawah. Update cedera Ilya Dragunov. Menurut laporan terbaru, Ilya Dragunov terlihat di Performance Center di Orlando, Florida lagi latihan buat comeback. Laporan bilang dia nggak di sana buat rehab cedera ACL, tapi ikut latihan biasa. Bahkan, dia nggak pakai alat bantu atau pelindung untuk cederanya. Dragunov cedera di akhir bulan September waktu house show lawan Gunther. Dia diduga kena robek ACL dan diperkirakan bakal absen sekitar 6-9 bulan. Dragunov awalnya jadi bintang utama di program pengembangan WWE UK dan dikenal sebagai orang pertama yang ngalahin Gunther, mengakhiri reign 870 harinya sebagai juara. Setelah kehilangan NXT Championship ke Trick Williams di NXT Spring Break-In, Dragunov dipromosikan ke main roster dan jadi bagian dari Raw pada akhir bulan April. Sayangnya, dia cedera nggak lama setelah itu, saat ikut Fatal 4-Way match buat peluang Intercontinental Championship. Laporan terbaru melaporkan belum ada rencana kreatif buat Dragunov dan belum jelas apakah dia bakal langsung kembali atau nunggu waktu yang tepat. Menurut kalian, apakah Ilya Dragunov itu salah satu prospek masa depan WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden fire on